nih belajar kata ini dengan bersama-sama berdoa. Oke, ketua kelasnya boleh pimpin berdoa. Mustahid dan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita baca Asmaul Husna. 1, 2, 3. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qaharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzillus Sami'ul Basirul Hakamul Adal Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurus Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqim Al-Hasibul Jalil Al-Karimur Raqib Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isus Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mudhirul Mu'id Al-Muhyil Mumidul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Az-Zahirul Batinul Walil Munta'alil Barut Tawwabul Muntaqimul Ghafur Rauful Malikul Mulkidul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughniul Mani'u Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warithur Rasyidus Saburul Ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma sholli afdhala sholati ala as'alil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikril ghafilun. Selanjutnya cek saja
Muhammad Fahri. Benzema Nafis Fairuz. Biasa Nabi Pradana. Dalam Raihan Abdul Latif. Fahri Al-Zaidan Farid. Fahri Alian Mustafa. Fahri Zuhair Abdul Prakasya. Fahri Zohanika. Azmi Nur Setiadi. Malik Alizani. Malik Musla. Miftah Rahmatullah. Teguh Wicaksono. Zidan Harkana. Antar Hakim Hasibuan. Farhan Nurul Rizki. Bapak Ali Muzaki. Rasyid Fikran Asani. Ahmad Ibai. Nabil Al-Fatih Sudarsono. Nararia Riko. Rafi Nasirullah. Baik. Pak Akil Al-Junaid. Bilan Afan Hidayat. Oke, baik semuanya. Nah, kita sebelum mulai belajar, kita refresh dulu nih. Kita akan coba tes konsentrasi seperti biasa. Coba masih ingat ya? Kalau Pak Asep bilang pagi, siang, kalau malam. Oke, coba pagi, malam. Oke, mantap. Sekali lagi, malam. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu buat kelas 9. Hari ini kita akan coba mengulang lagi permainan yang kemarin yang lumayan seru. Coba semuanya keluar dari tempat duduknya. Ya, buat lingkaran seperti ini. Ada yang lagi ada. Oke, boleh silakan semuanya duduk deh, duduk. Mau duduk, mau yang duduk apa yang berdiri? Berdiri. Oh, yang berdiri. Oke. Baik. Oh, yang berdiri. Nah, tulang yang kemarin ya, ini permainannya Pak Cek ya. Oke, yang saja. Nah, ini ada geser ke sana sedikit dulu. Nah, di bawah sini. Nah, gitu. Oke. Ya, masih ingat ya cara mainnya? Masih. Ya, konsentrasi. Dok. Jiran belum tahu ya, jiran belum tahu. Oke, ulangi. Jadi gini, kalau misalkan ada yang ditembak, nembaknya nunduk. Nah, ini harus berhadapan, saling cepet-cepetan nyebutin aja. Ulangi lagi ya. Ya, konsentrasi. Oke, dok. Minta. Minta masih ingat yang kemarin ini yang minta ya? Oke, minta. Coba apa artinya ini? Apa artinya ini? M besar, M kecil. Munculnya dominan. Oke, jadi warna yang munculnya apa? Merah. Oke, betul, merah. Oke, konsentrasi lagi. Ya. Dot. Oke, konsentrasi kan. Nah, coba kalau L besar, L kecil, apa artinya? Lebar. Oke, good. Nah, akan balik lagi. Oke, konsentrasi. Minta. Oke, nah ini. Yang besar. Siapa sih namanya? Lebar. Oke, good. Boleh deh, minta sama Mas tambah ya. Dot. Alvin. Oke, Filipin. Apa artinya ini? M kecil. Putih. Oke, betul. Putih. Go. Oke, Api. Ya, apa artinya M kecil, B besar. Wow. Oke, putih dan bulat. Oke, putih bulat semua sih, Bang. Kasih jadi korban hari ini ya. Oke, Dok. Sadir. Oke, sadir.
Oke, Syadir. Apa artinya ini, Fatir? B kecil, M besar, M kecil. Kisut merah. Oke, good. Oke, nasib. Oke, nasib. Ya, M besar, M kecil, B kecil. Oh, jangan B kecil. Ya, L besar, M kecil. Bunga merah heterozigot, bunga merah, daun lebar heterozigot. Oke, bagus. Oke, semuanya boleh duduk dulu. Iya. Wah, kalau cara kayak udah cukup deh main angka yang kemarinnya ya. Lanjutin ya, Bunda? Lanjut. Lo bosan apa? Ya, kasih. Udah cukup ya. Oke, boleh semuanya menghadap ke layar dulu sebentar ya. Layar sebentar. Nah, tujuan belajar kita hari ini nanti kalian bisa menjelaskan atau membedakan antara fenotip dan genotip dengan tepat seperti yang barusan. Kemudian menentukan gamet dari sifat genotip dengan tepat, menentukan perbandingan fenotip pada persilangan monohibrid dengan. Kita kenalan dulu sama orang ini. Nah, ini adalah namanya Gregor Mendel. Nah, ini uniknya ilmu persilangan ini, ilmu warisan sifat ini ditemukan sama bukan seorang ilmuwan biologiawan gitu, bukan ya, atau fisikawan bukan, tapi sama seorang biarawan. Nah, jadi ini adalah orang yang tinggal di gereja. Nah, kalau kita mau pesantren ya, kalau kita tinggal di gereja, tumbuh di gereja, dan dia sambil bisa melakukan percobaan persilangan tumbuhan. Nah, inilah Gregor Mendel. Akhirnya ditemukan beberapa sifat beda dari tanaman ercis yang dia lakukan ya. Ada dari bentuk bijinya, kemudian ada warna bijinya, warna kulit bijinya, warna kacang pohon, warna pohonnya, tinggi tanamannya, dan lain-lain. Nah, ini yang dia temukan dari beberapa sifat beda dari tanaman ercis tersebut. Nyata, ini dari percobaan yang dia lakukan ini digunakan sampai sekarang untuk menentukan bibit atau untuk membuat bibit. Dijawab ini bisa. Ada bijinya? Ada. Ini ada. Kalau udah bibit unggul kayak gini. Nah, ya makanya nggak ada bijinya. Kalau ada juga sedikit. Ada juga yang ini. Nah, enak ya? Semangka tapi nggak ada bijinya. Ya. Ada juga yang ini. Bisa nggak ada? Ini ada bijinya. Cuma dagingnya. Nah, ini padi yang biasa. Ini bulir padinya ya, ini yang biasa. Ini yang bibit unggul. Nah, ini dulu. Ya, apa ini? Ya, itulah bibit unggul ya. Oke. Jadi tujuan kita belajar hari ini ilmu yang akan nanti dipakai. Yang ilmu yang dipakai oleh para peneliti untuk menentukan bibit. Baik, sebelum kita masuk ke bagaimana cara Gregor Mendel ini menentukan atau memprediksi hasil keturunan dari persilangan, kita harus ini dulu nih. Ada beberapa hal yang kita perlu ingat. Yang pertama apa ya? Kromosom. Kromosom itu harus selalu berpasangan. Iya, makanya gen juga pasangan. Oke, makanya di sini pasangan kan. Kalau ada yang besar, pasti ada pasangannya. Yang kecil, yang besar kan ada pasangan. Karena kromosom itu selalu berpasangan. Tapi ada loh kromosom yang tidak berpasangan. Di mana? Ingat? Kromosom yang tidak berpasangan ada di mana? Di sel telur. Nah, sel telur, betul. Sama di Sperma. di sel sperma. Sel telur dan sperma kromosomnya tidak berpasangan. Oke, next. Nah, ini fenotip. Fenotip itu artinya? Sifat yang diamati. Kalau genotip? Kalau genotip? Iya, nggak bisa diamati. Kromosom juga nggak bisa. Karena genotip sifatnya kode ya. Oke, selanjutnya ada istilah nanti parental. Parental itu artinya parent. You know parent? Ya, Ya, orang tua. Atau dalam hal ini disebutnya bisa disebut ya. Ada lagi istilah gamet. Ada yang masih ingat gamet itu apa? Gamet topit. Oh, bukan gini-gini, bukan ya? Jamet, beda ya. Itu apa? Jamet itu mah ya. Ya, ini gamet. Nah, gamet ini sel kelamin. Baik, sel
pertama ataupun ada satu lagi istilah lagi adalah filia. Turunan. Filia itu artinya keturunan. Baik, coba diulang lagi. Terima kasih Bapak. Pada Saya bisa mati, betul. Genotik? Bisa mati. Parental? Betul. Kalau gamet? Sel Pak, bukan alat kelamin ya. Ya, ini. turunan. Langkah pertama dalam menentukan memprediksi keturunan dari perkawinan ini, kita harus pisahkan dulu, tentukan dulu mana yang menjadi laki-laki, mana yang menjadi perempuan. Oke, misalkan ini jadi jantannya boleh? Tapi tidak sebelah. Oke, ya sudah tenang dulu. Sekarang masing-masing tanaman Pak saya kasih satu spidol. Tanaman etis, ya, itu semacam kacang. Nah, selanjutnya langkah pertama, kita yang perlu kita lakukan pertama adalah menentukan induknya dulu, parentalnya. Nanti ada yang jadi jantan, seimbang. Oke.
Nah, ini ditulis B kecil. Yang besar, B kecil, tadi disilakan sama B kecil, B kecil. Oke, udah? Oke. Ya, udah. Ini di mana? Tunjukkan. Klik. Oke, langkah pertama kita sudah dapat orang tuanya nih. Ada B besar, B kecil dengan B kecil dan B kecil. Bentuknya sudah dapat. Nah, syarat pada saat terjadi persilangan, berarti si jantan dia akan menghasilkan sel sel sperma. Oke, hukumnya betina akan menghasilkan sel. Nah, pada saat terjadi pembelahan meiosis atau pembentukan sel sperma atau sel telur, bagaimana dengan prosesnya? Pakai persilangan. Oh, betul betul. Ditunjukkan. Nah, berarti yang sudah terpisah ini ini disebut dengan gametnya. Oke, yang jantan punya berapa jenis gamet? Dua, apa aja? Besar sama B kecil. Ada yang punya B besar sama B kecil. Yang betina? B kecil sama B kecil. Oke, kita tulis semuanya aja. Nah, kemudian sel sperma dengan sel telur ini bertemu. Kan kita nggak tahu ketemunya yang mana aja gitu kan. Nah, ketemunya yang mana aja kita nggak tahu. Kemungkinan pertama ketemunya satu dari jantan, satu dari betina. Satu. Oke, kemungkinan pertama. Apa di kemungkinan pertamanya? Yang besar B kecil. Oke, berarti ada satu kemungkinan pertama. Nah, ini disebut pilihan. Kemungkinan pertama ada B besar, B kecil. Mundur lagi. Kemungkinan yang kedua. Tutup lagi, nggak apa-apa. Tutup lagi. Kemungkinan kedua apa? Tunjukin ke teman-teman dong. Tunjukin ke teman-teman. Apa kemungkinan kedua? B besar sama B kecil. Oke, mundur lagi. Ganti ya. Kemungkinan ketiga. Iya, B kecil, B kecil. Kemungkinan ketiga, B kecil, B kecil. Kemungkinan keempat? Iya. B kecil, B kecil. Kemungkinan keempat, B kecil, B kecil. Ada kemungkinan kelima? Ada? Nggak ada. Oke, nggak ada. Sekarang coba kita terjemahkan. Kalau B besar, B kecil artinya apa? Bulan. Oke, biji. Bulan. B besar, B kecil. Bulan. B kecil. Isun. Oke. Isun. Oke, sekarang coba kita perbandingkan peluang keluarnya bulan sama isun. Kalau kita perbandingkan, kita coba bandingkan ya. Ini perbandingan fenotip. Berarti ada berapa sifat yang mungkin keluar? Dua. Ada bulat sama isun. Oke. Bulatnya ada berapa? Dua. Isunnya? Dua. Oke. Kalau dalam perbandingan ini bisa disederhanakan. Berapa ini? Ini boleh ditulis jadi 1:. Kita boleh gunakan persentase. Nah, berapa persen kemungkinan keluarnya bulat? 50. Iya. Jadi ini kemungkinan 50%. Kemungkinan 50%. Kalau ternyata menghasilkan 100 biji, nah, kalau misalkan menghasilkan 100 biji, berapa biji bulat? 50. Berapa biji isunnya? 50. Kalau menghasilkannya 200 biji? 100. Oke. Seperti itu yang nanti akan kita lakukan. Dan tepuk tangan dulu teman-teman kalian. Baik, terima kasih. Nah, nanti masing-masing kelompok akan bergantian melakukan simulasi yang baru. Masing-masing kelompok akan bergantian melakukan simulasi yang baru. Ya. Ini satu kelompok pasang kasih 2 case. Dan ini ditolong di
5 menit buat mengisi lembar kerjanya. Nah, nanti setelah itu kita akan bergantian mensimulasikannya. Iya betul. Ini silakan. Nah, Pasir Pak. Ini di ini berarti besar nama. Ini besar. Ini sama ini Pak. Jadi mana ini? Kan berarti 3, sudah 1. Banding 25. 25. Nanti buatnya itu buat 3 terus 1. Ini buat 3. Terus 1.
Kemungkinan keempat. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya yang adalah kelompok depan. Boleh untuk kelompok. Oke, siapa lagi yang mau ke depan nih? Oke, kelompok 2 deh. Kelompok 5 kasih, kelompok kasih. Silakan, kelompok 4. Pak, boleh Pak? Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita dan diskusi kita mengenai materi tentang persilangan warna hibrid. Oke, di sini kita ke bagian kacang erkis berbiji hijau. Jadi untuk parentalnya, kacang erkis berbiji hijau yang bergenotip H besar dan H kecil disilangkan dengan sesamanya. Jadi di bagian sini ada bagian yang pihak jantan, yang di sini bagian pihak betina. Sama-sama keduanya memiliki genotina sama, yaitu H besar dan H kecil karena disilangkan dengan sesamanya. Pertama dari pihak jantan, gabungin. Pertama untuk menentukan gamet kita pisahkan dulu dari H besar dan H kecil yang menghasilkan 2 gamet, yaitu yang pertama H besar dan yang kedua H kecil. Begitu juga dari pihak perempuan atau betina, dari H besar dan H kecilnya memperhasilkan 2 gamet, yaitu yang pertama H besar dan yang kedua H kecil, sehingga memiliki kemungkinan keturunan atau filial sebanyak 4. Jadi di sini parentalnya karena disilangkan dengan samanya H besar, H kecil disilangkan dengan H besar dan H kecil juga, sehingga memiliki gamet dari yang pihak ini yang jantan dan ini yang betina. Dari yang pihak jantan memiliki gamet 2, yaitu H besar dan juga H kecil. Dari pihak yang betina memiliki 2 gamet juga, yaitu H besar dan juga H kecil, sehingga memiliki kemungkinan keturunan atau filial sebanyak 4 kemungkinan. Yang pertama yaitu H besar. Yang kedua H besar. Yang kedua H besar H kecil. Akhirnya kemungkinan ketiga yaitu H besar H kecil. Kemungkinan keempatnya yaitu H kecil dan H kecil. Oke, di sini bisa kita tentukan terlebih dahulu bahwasanya H besar itu adalah kacang erkis berbiji hijau. Dan juga selanjutnya kemungkinan kedua disebutkan bahwa H besar dan H kecil itu juga
menghasil atau dapat diterjemahkan juga sebagai kacang etis berbiji hijau. Begitu juga dengan yang ketiga, A besar A kecil, yang berartikan kacang etis berbiji hijau. Untuk kemungkinan yang keempat, yaitu A kecil dapat diartikan sebagai kacang etis berbiji kuning. Dari 4 kemungkinan keturunan atau pindah, kita dapat menyimpulkan perbandingan dari hasil persilangan mononim tersebut. Yang pertama, dari perbandingannya di sini ada 3 dari 4 kemungkinan. Di sini dari 4 kemungkinan terdapat 3 yang menghasilkan kacang etis berbiji hijau, sehingga bisa dibulatkan perbandingan kacang etis berbiji hijau dengan kacang etis berbiji kuning adalah 3:1. Atau kita ubah dalam bentuk persentase, yaitu sebanyak pada kacang etis berbiji hijau memiliki kemungkinan persentase sebanyak 75%. Dan kacang etis berbiji kuning memiliki persentase sebanyak 25%. Maka kesimpulannya, hasil persilangan tersebut menghasilkan 2 kemungkinan, yaitu kacang etis berbiji hijau dan kacang etis berbiji kuning, dengan perbandingan 3:1, 3 untuk kacang etis berbiji hijau dan 1 untuk kacang etis berbiji kuning, dan persentase sebanyak 75% untuk kacang etis berbiji hijau dan 25% untuk kacang etis berbiji kuning. Kemudian apabila ada pertanyaan, kemungkinan mana yang paling tinggi peluangnya untuk muncul? Jawabannya adalah kacang etis berbiji hijau, karena memiliki persentase dan perbandingan yang lebih besar dibandingkan dengan kacang etis berbiji kuning. Mungkin itu saja, sekian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau tampil? Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah lembaga kerja yang membahas perkawinan silang. Kali ini kita mendapatkan soal tentang perkawinan silang antara mawar merah dan mawar merah juga. Jadi untuk ininya, untuk parentalnya itu adalah M besar, M kecil, dan juga yang perempuannya M besar, M kecil juga. Lanjut. Lanjut. Itu jangan guys bawain ya, sama bedain ya. Misalnya kalau yang kecil ini tuh M besar itu ada lancipnya, yang kecil itu lonjong. Nah, setelah itu untuk gamet ini sel apa namanya, sel kelamin. Jadi mereka tuh berpisah dua-duanya. Nah, setelah berpisah jadilah seperti ini. M besar dipisahkan dari yang kecilnya. Ini yang kecil. Yang kecilnya juga sama. Yang besar sama yang kecilnya dipisahin. Nih. Lanjut. Nah, dari sini mereka bisa membuat 4 kemungkinan keturunan. Keturunan yang pertama, M jantan bertemu M besar jantan bertemu M kecil dari betina. Dan M jantan. Sesuai sekali.
Ya, ini adalah pembicaraan pertama, yaitu adalah M besar bertemu M kecil. Nih. Lanjut kemungkinan kedua, M besar dari jantan bertemu M besar dari betina. Ya, akan terjadi M besar dan M besar. Setelah itu dari M kecil jantan bertemu M besar dari betina. Akan menghasilkan M besar M kecil. Lanjut. Dan kemungkinan terakhir adalah M kecil dari jantan bertemu M kecil dari betina dan menghasilkan dua M kecil. Nih, guys, contohnya. Ya. Kalau dilihat di sini, kalau kita arti dulu semuanya, M besar M kecil itu adalah merah heterozigot ya Pak. Yang M besar tuh merah homozigot. Dan ini sama kayak yang satu, merah heterozigot. Dan terakhir nih, dia beda sendiri, yaitu dia tuh warnanya putih homozigot. Nah, setelah jadilah ini yang pertama kemungkinan. Dan ini tiga kemungkinan ini adalah merah dan satu kemungkinannya adalah putih. Jadi kalau kita tuliskan kemungkinan ininya perbandingan fenotipnya adalah merah sebesar 3 dan juga putih itu 1. Nah, kalau ini mengubah ke persen, yaitu persen itu kan 100 ya. 100 dibagi hasil dari ini 4. 100 dibagi 4, jadinya 25%. Jadi satu ini tuh 25%, dan ini karena ini 3, jadi 25% dikali 3 hasilnya 75%. Jadi dapat diartikan di sini bahwasanya merah itu 75% dan juga putih dia 25%. Nah, kesimpulan dari sini adalah bahwasanya perkawinan silang antara mawar merah dan mawar merah yang heterozigot itu dapat menghasilkan dua kemungkinan, yaitu dapat menghasilkan merah dan dapat menghasilkan putih. Dan seperti yang kita lihat persentasenya itu 75% dan 25%. Dan di sini ada pertanyaan, kemungkinan mana yang paling tinggi peluangnya untuk muncul? Sudah jelas bisa dilihat dari sini bahwa nilai persentase yang akan muncul yang paling tinggi adalah merah, yaitu 75%. Dari kesimpulan di sini bahwasanya mawar merah akan lebih sering muncul dibandingkan mawar putih. Terima kasih. Ya, sekian dari kami kelompok 2. Jika ada kekurangan mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari perwakilan kelompok 1 ingin menjelaskan tentang persiapan bibit tentang biji bulan. Jadi, dalam kalian kali ini kita mempunyai dua jenis kelamin. Yang pertama adalah kelamin jantan D besar dan D kecil. Dan kelamin betina sama D besar dan D kecil.
Dan kedua gamet ini berpisah. Berpisah, kemungkinan terang. B besar dan B kecil. Pertama, masukkan B besar dan B kecil. B kecil dan B kecil. Masukkan B kecil dan B kecil. B besar dan B kecil. Masukkan B besar dan B kecil. B besar dan B kecil. Baik, kalau di sini kita jabarkan B besar di sini bulat, di sini juga bulat, di sini juga bulat. Dan ini yang berbeda ya. Kalau dilihat dari perbandingan fenotip, seperti yang saya jabarkan tadi, ini bulat tidak, dan ini kisut satu. Dari semua ini persentase, kita mengambil persentase 100%. Berarti satu mendapatkan 25% dan 3 mendapatkan 75%. Di sini kita disuruh membuat kesimpulan. Hasil persilangan di atas menghasilkan 4 kemungkinan. Ini kemungkinannya yaitu bulat, yang pertama bulat, yang kedua bulat, ketiga bulat, dan keempat kisut. Lalu pertanyaan kedua, kemungkinan mana yang memiliki tinggi peluang untuk muncul? Jawabannya ialah biji bulat, memiliki perbandingan yang lebih besar daripada biji kisut, ya karena dia berjumlah dalam hal berikut. Ya, sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil kerja kami. Yang pertama, di sini ada usia laki-laki. Buatan. Di sini ada bagian dari Cina. Terus pada sini ada B besar, dan B kecil. Jadi ini gambarnya B besar berpisah. Dan ini B kecil dan B kecil berpisah. Dan kemungkinan kedua di sini ada
besar dan B kecil. Dan kemungkinan kedua ada besar dan kecil lagi. Dan kemungkinan ketiga ada besar dan besar. Besar dan kecil. Jadi kita perbandingannya ada semua pokoknya. Terus maka bisa disimpulkan bahwa persentase benefitnya 100%. Waalaikumsalam. Oke, sekali lagi buat kelompok 5 ya. Oke, kemudian kelompok 5 ini semua orang yang jarang bicara ya. Ini dikumpulkan ada yang bagian dolar itu. Nanti itu nanti kelompok satu jadi hitungnya. Oke baik, sekarang coba kita lihat ada yang menarik nggak dari istilah 5 contoh istilah yang ada di. Coba kita lihat ininya ya. Yang besar apa artinya ini? Merah ini. Putih, oke. Ibunya merah, bapaknya merah, ibunya putih, anaknya? Ini hijau ya. Hijau, oke. Bapaknya hijau, ibunya hijau. Anaknya hijau. Ada yang kuningnya satu ternyata. Ini barangkali kalian punya orang tuanya putih semua. Kok saya hitam gitu? Ini merah. Ini apa? Merah. Oke, anaknya? Merah putih satu. Anak kiri ya, ini anak kandung ya. Oke, ini gula. Yang ini gula. Bapaknya gula, ibunya gula. Anaknya? Oke, ada yang bisut sini ya. Ininya gula. Oke. Nah, ini bapaknya gula. Ibunya bisut. Nah, anaknya gula. Anaknya ikut bapak berarti ya. Baik, ini salah satu contoh dari persilangan monohibrid ya. Sebetulnya yang dicari dalam persilangan monohibrid itu dicari ininya apa? Sifat unggulnya. Ya meskipun kalau dalam tanaman ataupun hewan sifat unggulnya adalah sifat cacat. Nah, kalau tumbuhan nggak punya biji berarti dia cacat loh, nggak bisa bikin biji. Tapi oleh manusia aja dicari. Kalau misalkan hewan ada lagi nanti hewan ayam tapi nggak punya bulu. Ada hewan ayam sampai dia mau disembelih dia nggak punya bulu, nggak bisa menghasilkan bulu.
Cacat nggak? Cacat, tapi itu yang dicari. Kan dulu. Ya, dan begitu pun seterusnya. Nah, ini adalah dasar dari persilangan monohibrid. Nanti dari persilangan monohibrid ini akan ada lanjutannya terkait ada sifat intermediate, nanti juga ada lanjutannya lagi persilangan dihibrid. Karena juga kita suka membutuhkan tukeran apa ya, tukeran sifat gitu. Jadi ada tanaman yang buahnya besar, itu rasanya asam. Ada lagi tanaman yang buahnya manis, kecil. Kita mau ngambil yang bagus-bagus aja, ada yang. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Any questions? Tidak. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke sesi terakhir ya. Sebelum kita tutup, Pak Asep mau ngasih PR buat kalian. Mau satu soal atau dua soal? Boleh dibuka halaman 62. Ya, halaman 62. Oke, ya. Halaman 62, nomor 20. Halaman 62 nomor 20 yang P3. Soalnya yang akan dibahas di pertemuan. Nah, baik, sebelum diakhiri ada pertanyaan? Any questions? Tidak ada? Ada yang sulit? Ada yang sulit dari persilangan monohibrid? Oh, nggak ada. Oke, kalau tidak ada, boleh kalian. Ini pertanyaan terbuka, jadi nggak ada benar salah. Tulis saja sebisanya. Nanti siap-siap ini apa yang tidak baik dalam tujuan baiknya akan diberikan pada tugas pertanyaan sudah selesai. Sudah baik, dan ini Pak, misalkan ada tugas kelompoknya atau apa yang menarik mulai atau yang menarik apa yang menurut kalian sangat bermanfaat? That's what? Baik yang perlu ditingkatkan baik dari sisi pembelajaran ataupun dari sisi kajian. Oh, saya mau lebih fokus lagi. Terus pelajaran sebelum selanjutnya saya yang mau bicara. Saya menjadi narator. Oke, sudah selesai? Belum. Ya, selesai. Oke, selesai atau sudah selesai ya? Biasa yang namanya disebutkan. Kawinan silang pembukaan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Terus? Yang keduanya, apa yang sudah baik dalam pembelajaran hari ini? Presentasi. Oh. Yang baik, apa yang perlu ditingkatkan pada pembelajaran ini atau selanjutnya? Waktunya Pak. Waktunya. Jangan lagi kalau. Kenapa?
dari batas Bantu dulu. Cakep betul. Ayo. Aja. Apa yang kalian pelajari hari ini? Yang baik dari pembelajaran kali ini. Ulangi Pak. Oh, enggak ada. Itu sama ulangi dulu dong. Satu orang ini. Coba. Ada dulu mau ada apa? Yes. Satu orang ini. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Dias. Hari ini bantunya nggak keluar ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak semua. Apanya ini sudah berada di penghujung kegiatan kita pada siang hari ini. Tetap semangat ya. Sebelumnya pasien tampilkan quotes dulu dari Imam Syafi'i ya. Masya Allah. Banyak orang yang telah meninggal tapi nama baik mereka tetap berkah. Dan banyak juga orang yang masih hidup tapi seakan mereka orang mati yang tidak berguna. Maaf, Khairunnas. Oke, terima kasih atas waktunya. Naftadim bil hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.